Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melakukan presentasi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara dari kelompok 4. Tetapi sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu YSTMT Sipayung dengan NIM 12037027, kemudian Cecilia Yuan Petrisia dengan NIM 12037032, Aulia Ahsani Amala S dengan NIM 1192600045, Asifa Pratami dengan NIM 1203500016, Nurrohma Tri Lestari dengan NIM 1203500024, Pandang Sara Jagugu yaitu saya sendiri dengan NIM 1202800026. Kemudian ada Marlin Novitasari dengan NIM 12028004, ada Saniar 12044034, ada Mesa Natali dengan NIM 1203500006, ada Muhammad Amir Aziz dengan NIM 1192500102, dan ada Valid Atarik dengan NIM 1191100060. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu sejarah awal perkembangan Pancasila. Yang kedua, dinamika perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, tantangan kendala yang dihadapi dalam penerapan Pancasila. Sejarah awal perkembangan Pancasila. Awal perjalanan sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Dinamika perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir, dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi, keberadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri, komunis. Peristiwa ini menjadi pemicu pemimpinan Soeharto. Pada akhirnya pemerintah Soeharto dianggap menyimpang karena cenderung dianggap melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun, sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa.
Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap fatsoen politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain. Yang ketiga, tantangan kendala yang dihadapi dalam penerapan Pancasila. Tantangan yang melandai bangsa Indonesia yang pertama, masyarakat. Terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintah. Yang kedua, di satu pihak, hal tersebut disebabkan oleh digulirkannya kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang ketiga, di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan, nilai, dan norma dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, pemerintahan. Banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Yang kedua, membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjut di semua wilayah. Menurut Juan, Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dari penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mengajak mahasiswa untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.